Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Aziza Husin MPD, Bapak Ardi Saputra SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kependudukan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang migrasi, yaitu tentang teori-teori migrasi dan analisis migrasi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuniarti, kedua Serlin Nuriska, yang ketiga ada Fofi Apriani, dan yang terakhir ada Rindi Antika. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Yuniarti. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan definisi migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tujuan dengan maksud menetap. Sedangkan migrasi sirkuler ialah gerak penduduk dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada maksud untuk menetap. Migrasi sirkuler ini pun bermacam-macam jenisnya, ada yang ulang-alik, periodik, musiman, dan jangka panjang. Migrasi sirkuler dapat terjadi antara desa-desa, desa kota, dan kota-kota. Adapun teori migrasi yang pertama itu menurut Everest S. Lay atau mantra 2000, volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Dan yang kedua, teori migrasi oleh Lewis V. Ranis berkenaan dengan kajian ekonomi migrasi internal oleh Lewis 1954, yaitu tentang proses perpindahan tenaga kerja desa kota, di mana model yang dikembangkan Lewis pada tahun 1954 tersebut diperluas oleh Fay dan Ranis pada tahun 1961 dan merupakan teori umum yang diterima dan dikenal dengan model Lewis Fay Ranis. Yang ketiga, teori migrasi oleh Todaro. Teori ekonomi tentang migrasi desa kota juga dikemukakan oleh Todaro 2003, di mana diasumsikan bahwa migrasi desa kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Dan yang keempat, teori migrasi oleh Rauffenstein mengemukakan hukum-hukum tentang migrasi, walaupun pada perkembangannya dikritik oleh N.A. Humphrey yang menyatakan bahwa migrasi tidak memiliki hukum sama sekali. Hal serupa juga dikemukakan Stephen Bourne. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu teori pendapatan. Menurut Kieso, Weigand, dan Warfield, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan memiliki banyak nama seperti sales, fees, interest, dividends, dan royalties. Selanjutnya yaitu teori alokasi waktu kerja. Teori alokasi waktu kerja didasarkan pada teori utilitas. Menurut Simanjuntak pada tahun 1998, yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati waktu luangnya. Bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan dapat digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi yang dapat memberikan kepuasan. Dalam pendekatan mikro, tingkat upah memiliki peran langsung dengan jam kerja yang ditawarkan. Pada kebanyakan pekerja, upah merupakan suatu motivasi dasar yang mendorong seseorang untuk bekerja. Baik, selanjutnya pola migrasi. Perpindahan individu merupakan analis migrasi, dan kecenderungan ini didukung oleh faktor bahwa migrasi biasanya melibatkan orang-orang muda yang belum berkeluarga. Tetapi banyak kasus yang memunculkan bahwa migrasi tidak hanya merupakan suatu perpindahan sekaligus, namun terdapat jenis perpindahan yang berangsur-angsur sepanjang waktu dan yang biasa disebut dengan karir migrasi. Ada 3 migrasi dari desa ke kota, yaitu yang pertama migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka.
Yang kedua, migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik ke kampung halaman. Yang ketiga, pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen. Kuatnya ikatan keanggotaan kepada keluarga besar yang berada di desa dan kepada masyarakat pedesaan yang dapat membuat bolak-balik dari desa ke kota menjadi proporsi yang menarik. Tuntutan yang dibuat oleh kaum migran terhadap sistem perkotaan sangat bervariasi sesuai dengan rencana masa depan mereka. Kaum migran yang belum harapannya tidak terlalu banyak. Banyak kaum migran benar-benar menyadari aspirasi mereka untuk pensiun di desa. Mereka yakin sepanjang mereka bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri, suatu hari nanti mereka dapat menetap di kampung halaman mereka. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya bermigrasi. Menurut Rozi Munir dalam Dasar-Dasar Demografi, mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Yang pertama, faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penduduk bermigrasi. Pertama, makin berkurangnya sumber-sumber alam. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal karena masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin. Yang ketiga, adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. Yang keempat, cocok lagi dengan adat budaya atau kepercayaan di daerah asal. Yang kelima, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Dan yang terakhir, bencana alam baik banjir, kebakaran musim kemarau, atau adanya wabah penyakit. Yang kedua, faktor-faktor menarik yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi. Yang pertama, adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang kedua, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.